Against the Gods Chapter 2067, tidak ada hasil. Setelah dewa pertama mengetahui pengalaman hidup Wan Xin, dia segera memanggilku dan menegurku karena berselingkuh dengan wanita fana yang memiliki tanda dosa. Itu hanya akan mencoreng nama putra Zetian dan kemudian menyuruhku untuk memutuskan semua kontak dengannya. Awalnya, dewa pertama hanya memarahi, bukan marah. Tapi saat itu, aku masih terlalu muda dan naif, terlalu angkuh, tidak tahu cara membuat rencana jangka panjang, dan aku tidak melakukannya. Saya tidak tahu bagaimana saya membuat kesalahan. Saya langsung mencekik dewa pertama dan menjelaskan padanya, bahwa, cintaku pada Wan Xin sedalam lautan. Aku tidak pernah peduli dengan asal-usulnya, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya demi anak dewa. Hehehe, Hua Fusen tertawa dengan suara rendah. Dia tidak tahu apakah dia menertawakan dirinya sendiri pada hari-hari itu atau pada kekejaman takdir. Pada saat itu, aku merasa bahwa sebagai seorang laki-laki, aku harus melakukan yang terbaik, jadilah bersemangat dan untuk diriku sendiri. Selama orang yang aku cintai tidak akan menyerah, aku tidak takut. Ini, tanpa diragukan lagi, membangkitkan kemarahan besar dari dewa penguasa pertama. Kemarahan Xian Shenzun gagal menggoyahkan hatiku sedikit pun. Untuk membuktikan perasaanku kepada Wan Xin dan Xian Shenzun, aku menjadi tidak terpisahkan darinya setelah itu, tidak takut pada mata dan kata-kata siapapun. Setelah itu, mendiang dewa memarahi dan membuatku marah berkali-kali, dan bahkan bertemu langsung dengan Wan Xin untuk memberikan tekanan dewa. Namun, tak satu pun dari kami mundur atau takut. Perasaan kami sekuat seperti perahu melawan arus, ia menjadi semakin tidak bisa dihancurkan. Yun Ce mendengarkan dalam diam, dan dia bisa merasakan berat naik turunnya dada Hua Fusen, meski puluhan ribu tahun telah berlalu. Kemudian, dewa pertama berkompromi. Dia mengatakan bahwa setelah saya berhasil naik tahta dewa, Wan Xin dapat memasuki kerajaan dewa Zetian sebagai selir, tetapi dia tidak dapat keluar dari kerajaan dewa atau menunjukkan wajahnya. Yun Ce mengangkat alisnya sedikit, kompromi yang Anda buat pertama kali dibuat oleh dewa pertama, dan kemudian Anda menyesalinya. Jika saya menyetujuinya, dia akan langsung menerimanya. Setelah mewarisi kekuatan dewa penguasa, dia tidak akan memiliki keputusan akhir di seluruh kerajaan dewa Zetian, jadi apa hubungannya dewa penguasa pertama dengan itu? Tidak, tidak. Hua Fusen mengucapkan kata, tidak, 2 kali berturut-turut, setiap kata dengan sedih, saya menolak dengan marah. Saat itu, saya hanya merasakan kata-kata mendiang dewa adalah penghinaan terhadap Wan Xin. Dan saya langsung berkata dengan marah bahwa saya lebih memilih menyerahkan identitas anak dewa daripada dipisahkan dari Wan Xin. Kalimat inilah yang menjadi dasar bencana yang tidak dapat diperbaiki. Hahaha, saat itu, saya sangat bodoh, begitu impulsif, begitu sombong dan sombong. Saya dengan naif berpikir bahwa saya tulus, tegas dan cukup tidak responsif. Jika Anda tidak takut, Anda bisa menaklukkan segalanya. Sama seperti kamu dan Caili sekarang. Yun Ce tidak menanggapi perkataannya, melainkan menyela, jadi, ternyata Ibu Caili dibunuh oleh dewa pertama. Hua Fusen mengalihkan pandangannya dengan tajam, tatapannya seperti pedang, tentu saja. Yun Ce dengan tenang menjelaskan, untuk orang yang seharusnya menjadi kakeknya, Caili diperingatkan untuk memanggilnya sebagai dewa pertama, jadi menurutku senior pasti memiliki dendam yang tidak dapat diselesaikan terhadap dewa pertama ini. Yang paling mungkin penyebabnya adalah Ibu Caili. Meskipun kamu belum pernah berbicara dengan Caili, dengan kecerdasan Caili, aku yakin dia telah menebak sesuatu sejak dini, tapi dia khawatir dengan emosi senior dan tidak pernah bertanya. Hua Fusen melihat lebih dalam pada Yun Ce dan perlahan mengucapkan 5 kata yang sangat berat, kamu benar. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, mantan dewa penguasa melihat bahwa sikap saya tidak dapat diubah dan sangat kecewa dengan saya. Jadi, dia mengalihkan harapan warisan dewa penguasa kepada Qing Ying. Namun, Qing Ying menolak dengan lebih tegas. Dia telah bersumpah untuk mengejar jalur pedang selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah terganggu oleh hal lain. Jika dia bersikeras lagi, dia lebih suka segera meninggalkan kerajaan dewa Zetian. Pada saat ini, Yun Ce tiba-tiba memahami rasa bersalah yang diucapkan Hua Caili dan yang diukir Hua Qing Ying dalam hidupnya. Mungkin dia merasa jika dia tidak menolak menjadi dewa, tragedi yang terjadi tidak akan terjadi. Setelah itu, dewa tertinggi mengetahui bahwa Qing Ying, yang selalu berhati dingin, sebenarnya berteman dekat dengan Wan Xin, dan mereka berteman dekat satu sama lain, dia bahkan lebih marah lagi atas sikapnya. Kemarahan, merasa sangat bahwa Wan Xin telah menyakiti pasangan anak-anaknya yang paling dibanggakan. Tidak peduli seberapa lambat suaranya, naik turunnya suara Hua Fusen itu menjadi lebih berat, saat itu, saya takut dia akan membunuh Wan Xin karena kemarahannya. Saya pernah memperingatkannya dengan nyawa saya. Jika sesuatu terjadi pada Wan Xin, aku tidak akan pernah hidup sendiri. Namun,
aku meremehkan sifat manusia, meremehkan warisan kehendak kerajaan dewa, dan melebih-lebihkan diriku yang naif dan tidak sadar. Wan Xin sedang hamil, dan anak itu juga merupakan keturunan dari mantan dewa penguasa. Sikapnya melunak, dan sepertinya dia tidak lagi terganggu. Itu juga merupakan masa paling santai dan menyenangkan bagi saya dan Wan Xin. Sampai dia tiba-tiba menghilang di bulan ke-8 kehamilannya. Hah? Dada Hua Fusen naik dan turun dengan berat, dan dia memegang jari-jarinya dengan tidak wajar. Ketika Qing Ying dan saya menemukannya, tubuhnya telah dipukul dengan total 54 paku jiwa. Apa yang dia lakukan bukan hanya untuk melampiaskan kebenciannya, tapi juga untuk merusak anak yang ada di dalam perutnya, yaitu Cai Li. Mengapa? Yun Ce tidak dapat memahami hal ini. Untuk menjaga wajah kerajaan Zetian secara mendasar, untuk menghindari masalah di masa depan selamanya, dan untuk memaksaku. Hua Fusen melanjutkan, Wan Xin menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melahirkan Cai Li. Namun karena kerusakan pada bagian kandungannya, meridian Cai Li, vena mendalam dan bahkan jiwa semuanya terputus. Dia mengandalkan 2 manik panjang umur yang dibawakan oleh saya dan Qing Ying. Meski begitu, dia nyaris tidak selamat. Pada saat inilah juga Xian Shenzun muncul. Tepat ketika aku ingin menerkam dan menggigitnya, dia memberitahuku bahwa Wan Xin pasti akan mati, tetapi jika aku ingin menyimpan satu-satunya garis keturunan Wan Xin yang telah pergi, hanya ada satu cara, yaitu mengirim Cai Li ke tempat lahir, Tanah Suci, dan kemudian ayah kandungnya akan mewarisi kekuatan dewa sejati dan menjadi penguasa kerajaan Dewa Zetian, setidaknya selama 10.000 tahun. Dia tahu bahwa Hua Cai Li tidak keberatan dengan Yun Ce dan telah memberitahunya tentang keberadaan Buayan, jadi dia tidak keberatan dengan apa yang dia katakan. Yun Ce merasakan hawa dingin di hatinya. Dia ingin Hua Fusen menjadi dewa kerajaan Dewa Zetian, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan Wan Xin menjadi permaisuri kerajaan Zetian. Jadi, dia membunuh Wan Xin, memutilasi anak-anak mereka, dan memaksa Hua Fusen untuk menggantikannya sebagai dewa, dan dia akan tetap bertahta setidaknya selama 10.000 tahun. Meskipun warisan sebuah kerajaan sangat penting, itu adalah prioritas utama bagi banyak kekuatan besar, tetapi jarang sekali terjadi hal yang begitu kejam. Hua Fusen berbalik dan menatap Yun Ce dari jarak dekat, jadi, apakah kamu mengerti? Yun Ce membungkuk dalam-dalam dan berkata, Dewa Senior tidak segan-segan membeberkan bekas luka yang paling menyakitkan dalam hidup ini, tetapi juga dengan sabar membujuk saya, seorang junior yang dapat diabaikan untuk berwawasan luas, junior sangat berterima kasih dan mengaguminya. Junior juga sudah paham betul maksudnya. Hua Fusen mengangguk perlahan, selama Anda mengerti, saya yakin Anda akan membuat satu-satunya pilihan yang paling benar, dan rasional. Yun Ce berkata, namun, jawaban junior mungkin mengecewakan Dewa Senior. Kamu. Hua Fusen sedikit mengernyit, lalu berkata dengan kecewa, sepertinya kamu masih belum mengerti. Mata Yun Ce jernih, dan kata-katanya jelas dan nyaring, Dewa Senior memberitahuku bahwa apa yang disebut ketulusan dan tekad, apa yang disebut keberanian, dalam menghadapi takdir yang telah ditetapkan, hanyalah kekanak-kanakan dan rapuh, dan bahkan sedikit, bodoh. Misalnya, kamu bisa membunuhku dengan satu telapak tangan. Misalnya, amukan guntur dapat mengguncang seluruh kerajaan Shenluo di abis. Misalnya, keraguan dan kemungkinan kekacauan di dalam kerajaan Dewa Zetian. Misalnya, sikap dunia terhadap Cai Li, serta ejekan dan ejekan dari berbagai kerajaan, seperti tanah suci tertinggi yang tak tersentuh. Yun Ce hampir mengatakan apa yang akan dia katakan kepadanya, sebelum dia mengatakannya sepenuhnya kepadanya. Suara Hua Fusen agak kasar, karena kamu sangat mengetahuinya, mengapa kamu mengatakan hal bodoh seperti itu? Aku sudah memberitahumu jawabannya sejak lama. Ekspresi Yun Ce tetap tenang dan tegas, Cai Li dan aku telah melangkah di ambang hidup dan mati. Oleh karena itu, apapun yang ada di depan, kami tidak lagi takut. Kualifikasi apa yang kamu miliki sehingga tidak takut? Hua Fusen mencibir, hanya karena tingkat kultivasimu yang hanya Master Ilahi tingkat 3, hanya karena kamu sendirian, kamu tidak takut. Aku bisa menghancurkanmu menjadi abu dalam sekejap dan tidak akan pernah menjadi masalah di masa depan. Tidak takut. Yun Ce berkata sambil tersenyum, tanpa rasa takut sedikit pun, karena kamu sangat mencintai putrimu. Jika tidak, sebagai dewa, kamu tidak akan membuang begitu banyak waktu dan tenaga untuk tubuhku. Kamu. Hua Fusen mengarahkan jarinya ke Yun Ce, lalu mengayunkan lengan bajunya ke bawah dengan keras dan tertawa terbahak-bahak. Kamu benar, Cai Li bukan hanya putriku, tapi juga garis keturunan Wan Xin di dunia ini. Cai Li satu-satunya garis keturunannya, dan aku sangat mencintai dan melindunginya lebih dari hidupku sendiri. Dia mengangkat tangannya dan menutupi hatinya, trauma yang saya derita saat itu masih menyakiti hati saya. Yang paling saya takuti adalah hal serupa terjadi pada tubuh Cai Li. Oleh karena itu, setelah saya berhasil naik tahta dewa, aku bersumpah,
jika kita ingin Caili memiliki kehidupan yang damai, dia tidak boleh dibiarkan menanggung rasa sakit yang menyayat jiwa seperti itu. Dian Zhouxi adalah pilihan terbaik yang saya temukan untuk Caili. Kerajaan dewa sangat mementingkan ortodoksi yang diwariskan, sehingga sangat sedikit pernikahan antara anak dewa dan dewi dari dua kerajaan dewa yang besar. Namun, Dian Zhouxi berbeda. Ketika dia berada di titik terendah, dia terlahir kembali karena kebaikan Caili. Oleh karena itu, dia memiliki kekaguman yang mendalam dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Caili. Dia adalah pemimpin anak dewa di kerajaan enam dewa, tetapi dia adalah seseorang yang suka balas budi. Dia tidak mengizinkan wanita manapun untuk dekat dengannya selama ribuan tahun, menunggu dengan tidak sabar hingga Caili tumbuh besar dan keluar dari buayan. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk berjanji berulang kali kepadaku bahwa meskipun dia menjadi dewa penguasa Jueluo di masa depan, dia hanya akan memiliki Caili dalam hidupnya. Kecuali salah satu anaknya yang akan bermarga Sen, semuanya bisa diberi nama dengan nama keluarga Hua. Bahkan Caili juga bisa tinggal di kerajaan Dewa Zetian untuk mencegah Caili jauh dari tanah airnya. Yun Ce, tercengang. Aku bisa merasakan kalau dia tulus dalam setiap perkataannya, begitu tulus hingga merendahkan dirinya sampai ke debu. Ketulusan yang tak berubah selama ribuan tahun itulah yang membuat emosinya naik turun. Dian Luo, yang awalnya adalah seorang ayah yang sangat kejam, merasa kasihan padanya dan menyerah selangkah demi selangkah. Jika mereka bersatu, kerajaan Dewa Zetian dan kerajaan Dewa Shen Luo akan bersatu, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menindasnya. Dian Zhouxi akan memperlakukan Caili dengan sangat baik, mengutamakannya dalam segala hal, dan akan selalu mencintai dan memanjakannya. Dia hanya miliknya sepanjang hidupnya, dia akan menjadi mulia dan terhormat, bebas dari bencana, bahagia dan damai. Dia memandang Yun Ce, dan apa yang akan kamu bawa ke Caili? Ejekan, marah, malu, keraguan, bencana yang tidak diketahui. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus melakukan apa yang kamu pilih pertama kali. Berbalik dan segera pergi, tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Dewa senior, saya sangat memahami cinta Anda pada putri Anda. Yun Ce jalan. Bagaimana kamu bisa mengerti jika kamu bukan seorang ayah? Hua Fu berkata dengan suara yang dalam, ayah berharap putrinya akan memiliki kehidupan yang lancar tanpa masalah. Tidak ada ayah yang mau melihat putrinya mengejar apa yang disebut bunga indah di seberang sana, karena dia tidak akan ragu untuk menerjang ombak yang bisa membanjiri hidupnya kapan saja. Bahkan jika dia sangat mencintai bunga indah itu, meskipun bunga indah itu benar-benar akan mekar di masa depan dengan kemegahannya yang mempesona, namun tidak ada ayah yang akan mau melihat putrinya menerkam ombak yang sangat besar. Dia mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya, tapi dia tidak punya harapan untuk meyakinkan Yun Ce. Karena dia bukan seorang ayah, dia tidak akan pernah bisa berempati. Tapi nyatanya, Yun Ce mengerti bahwa dia juga seorang ayah dan memiliki seorang putri, yang menganggap putrinya sebagai hidupnya. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkan emosi apapun. Dewa senior, Yun Ce tiba-tiba berkata, Junior ingin menanyakan pertanyaan yang agak menyinggung. Jika kamu bisa kembali ke masa itu, apakah kamu masih bersedia bertemu Ibu Caili? Pertanyaan ini justru membuat Hua Fu Shen membeku di sana, tak ada jawaban untuk beberapa saat. Setelah menunggu beberapa saat, Yun Ce perlahan berkata, jadi, kamu harus mengerti apa yang aku dan Caili pikirkan. Dalam hal ini, apakah Dewa Senior masih bersikeras untuk memisahkan kita? Iya. Hua Xin Shenzun menjawab tanpa ragu-ragu, karena itu, aku tidak akan pernah mengizinkanmu bersama. Yun Ce menarik napas dalam-dalam dan berkata, tampaknya metode kejam dari Dewa Pertama akhirnya berhasil. Anda, yang awalnya dipaksa untuk menggantikan Dewa Pertama, telah mewarisi nasib kerajaan dewa selama ribuan tahun, dan telah menjadi dewa sejati kerajaan dewa. Hua Shen tidak menanggapi. Yun Ce maju selangkah dan membungkuk hormat, terima kasih Dewa Senior atas ajaranmu, tapi hati junior untuk Caili belum tergerak. Junior tahu bahwa semua perkataan dan janji itu hanyalah omong kosong belaka. Junior tahu bahwa saya tidak berharga dan tidak layak bagi Caili. Tetapi hati saya kepada kaca berwarna sangat tulus dan murni. Junior akan membuktikan kepada Dewa Senior dengan caranya sendiri. Junior mengundurkan diri. Setelah mengatakan itu, dia berhenti tinggal dan langsung pergi, meninggalkan Hua Xin Shenzun dalam diam untuk waktu yang lama.